Ya, dan apa ya, ini kan saya yang jadi senternya ya, biar ah asik lah ya. Oke, dan tadi ya pembukaan grup itu sebenarnya tiap hari Sabtu. Cuman kita fleksibelkan setidaknya bisa ke hari besoknya, hari Minggu malam. Dan untuk materi Zoom lainnya itu adalah kita ada rutinan di hari Rabu, teman-teman sekalian ya. Hari Rabu. Rabu kemarin kita sudah ada pertemuan, dan Rabu besok juga kita ada. Kita siapkan ada pemateri dari, saya lupa ya grup berapa. Tapi biasanya kita juga di switch ya. Teman-teman yang punya kesempatan atau yang punya pengalaman yang ingin di-share, punya keahlian yang ingin dibagikan, itu kan bisa kontak ya nomor admin. Dari situ nanti kita akan jadwalkan bagian teman-teman bisa apa namanya ya, jadi salah satu narasumber yang mungkin siapa tahu itu jadi portofolio bagi teman-teman juga. Oke. Jadi kita sangat terbuka, pembelajarannya itu tidak hanya dari kita, dari tim teman-teman penulis subuh, tapi juga bisa dari pesertanya langsung. Apalagi kalau misalkan saya ngelihat teman-teman sekalian di grup penulis subuh itu bukan hanya orang yang mau nulisnya. Kenapa? Karena juga kadang saya ketemu sama orang-orang yang sebenarnya, ya, oh ini lebih lebih apa ya? Lebih jam terbangnya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, terus juga apa ya? Lebih, ya saya pikir lebih lebih advance lah ya daripada eh, saya ini bukan penulis murni sebenarnya, teman-teman sekalian. Saya tuh lebih kepada seorang event organizer. Anggaplah seperti itu. Kenapa? Karena saya lebih senang berbagi seperti ini, gitu. Saya lebih senang berbicara, lebih senang mengkonsep, gitu. Lebih senang untuk mengatur hal-hal yang sebenarnya mungkin ada bagian-bagian yang harus kita obrolin bareng-bareng dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, dibandingkan mengasah skill tertentu yang pada akhirnya ya mungkin itu bagus ya. Kita menjadi spesialis, kita misalkan penulis yang ahli, yang expert. Tapi ketika misalkan dari situ teman-teman itu nanti kesulitan untuk masuk ke pemasarannya, masuk ke bagaimana pengajarannya, atau memahamkan bagaimana tentang ide-ide kita, suara-suara kita, sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Nah, inilah gitu ya, bentuk komunitas itu dibutuhkan. Ya, teman-teman sekarang gini, walaupun di grup 10 ini ada sekitar, saya lihat itu 18 atau 19 orang ya. Itu kan sebenarnya itu jadi sebuah potensi ya. Teman-teman kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan lempar langsung ke grup, dan mari kita apa namanya ya, diskusi lebih lebih jauh. Ya, dan pertemuan nanti setiap Rabu itu juga sebenarnya dalam rangka kita berdiskusi. Kita ketemu dengan teman-teman yang lain yang sudah lama, sudah punya pengalaman, dan kita misalkan ada kebingungan-kebingungan atau ada hal-hal yang ingin kita klarifikasi, ingin kita konfirmasi ya, terkait dengan aktivitas kita. Nah, disitulah tempatnya. Seperti itulah ya, apa namanya, beberapa aktivitas kita hari Sabtu, hari Rabu, dan ada juga materi harian ya. Materi harian itu nanti dibagikan setiap hari, tapi dalam bentuk PDF ya, atau dalam bentuk file yang teman-teman bisa save. Itu karena apa namanya? Untuk sementara penulis subuh ini masih apa namanya? Ibaratnya tutornya masih saya sendiri. Jadi eh, tulisan yang dibagikan itu masih termasuk dari karya-karya saya sendiri. Tapi nanti juga teman-teman yang mau berbagi sebenarnya kita sangat welcome ya. Kalian teman-teman punya tulisan, punya karya yang ingin dibagikan, nah kita dengan tangan terbuka bolehlah ya kita biar dibaca lah sama teman-teman yang lain, daripada misalkan disimpan gitu ya filenya atau misalkan draftnya tapi nggak pernah dikeluarkan. Oke. Oke, itu pengantar ya. Mohon maaf mungkin kalau misalnya terlalu panjang, dan kita juga akan batasi ya pertemuan kita malam ini. Setidaknya mungkin 30 menit ke depan kita akan sampai ya, mungkin tidak terlalu lama juga. Karena apa? Karena tadi ya, kalau kita misalkan pertimbangan ada teman kita yang di Makassar ya. Sebenarnya lah ya Makassar, kalau kemarin itu ada yang dari NTB atau misalkan ada dari Maluku ya, yang Indonesia Timur, sehingga kalau jamnya sekarang
di kita di Indonesia Barat tuh jam 9 kurang, nah di sana kan bisa selisihnya naik 1 jam, naik 2 jam. Jadi ya ya begitulah ya. Kalau lebih malam kan mungkin lebih kasihan ya. Bukan kasihan juga sih, maksudnya lebih mungkin effortnya beda ya. Harus menahan kantuk atau pengen istirahat. Oke, sebelum saya lanjut ke hal-hal terkait teknis, dari teman-teman dulu deh, ada yang mau disampaikan ya atau ada yang mau ditanyakan ya untuk ditanyakan ke saya gitu kan, atau ke penulis subuh ini. Saya kasih kesempatan, ada? Kalau tidak ada, ya sudah. Kita share ya, share materi dulu, bukan materi sih ya. Beberapa hal yang terkait dengan apa dan bagaimana penulis subuh. Nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, boleh langsung chat, boleh langsung angkat tangan ya, raise hand, atau boleh langsung nyalakan on mic-nya, kemudian bilang misalkan izin mau bertanya gitu, atau izin menyampaikan sesuatu lah, gak apa-apa ya. Jadi dipotong juga gak apa-apa. Oke, biar kita terjadi dialog, jadi nggak monolog. Karena kalau saya yang ngomong sendirian, aku takutnya, apalagi via Zoom ya, saya takutnya teman-teman off cam, terus sambil rebahan ketiduran. Nah, jadi saya seolah-olah ngomong sendiri kan nggak enak ya. Oke, jadi dengan hormat ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ngasih feedback juga ya ke saya. Oke, teman-teman sekalian, ini saya ada file tentang FAQ ya, Frequently Asked and Question ya, atau yang sering kali ditanyakan ke kita di penulis buku itu, beberapa pertanyaan ini, dan saya coba jawab secara singkat dan sederhana. Oke. Pertama itu adalah apa itu program penulis subuh? Jadi inilah ya, program penulis subuh itu adalah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong masyarakat, terutama para penulis, untuk mengembangkan disiplin menulis. Nah, ini di garis bawah ya, disiplin menulis. Meskipun disarankan untuk menulis di waktu subuh, peserta bebas memilih waktu yang paling sesuai bagi mereka. Salah satu tujuan utama program ini adalah membangun kebersamaan dalam komunitas penulis subuh. Oke, teman-teman sekalian, eh, nanti mulai besok ya, tapi saya nanti mungkin diumumkan dulu ya, diumumkan dulu di grup tentang rincian tugasnya apa. Tapi pada intinya gini, hakikatnya adalah teman-teman boleh menulis kapan aja. Ya, teman-teman itu boleh nulis kapan aja, mau di pagi, di subuh, di siang, di sore, di malam, boleh kapan aja. Ya. Loh, oh jadi kalau saya nggak nulis gimana? Ya teman-teman harus nulis ya, karena ini adalah grup penulis. Nulisnya nulis apaan? Nah, bebas ya, teman-teman mau nulis apaan, tapi nanti kita bahas ya nulisnya apaan. Tapi waktunya kan judulnya subuh, apakah nulisnya subuh? Belum tentu ya. Teman-teman boleh bebas. Terus subuh itu apa? Nah tadi subuh itu adalah metafora, adalah kiasan dari yang namanya disiplin ya teman sekalian. Karena apa? Mohon maaf ya. Eh, kalau saya yang beragama Muslim, sebenarnya subuh itu adalah pembeda ya, pembeda dari kita tentang orang-orang yang mau disiplin atau tidak. Itu aja sih. Ya ini mungkin interpretasi saya pribadi ya, tapi yang ingin kita angkat adalah sebuah komitmen dari penulis untuk menulis secara rutin gitu. Dan ya tepat waktu. Subuh itu adalah ya bisa dibilang adalah ibadah kalau dari bagi Muslim ya, ibadah yang cukup berat atau paling berat lah ya malah. Lagi enak-enak tidur gitu, lagi apa ya, kedinginan gitu ya, kita dengan nyamannya di kasur gitu, nyamannya di dalam selimut gitu. Tapi kita diminta untuk bangkit untuk melawan segala bentuk kemalasan. Oke. Dan langsung kita ketemu nih dengan eh, tujuan kita. Kita sampaikan harapan kita sampaikan keinginan-keinginan kita di waktu subuh. Ya itu mungkin secara apa ya, secara hmm, makna agamisnya lah ya. Tapi kalau secara makna umumnya, kita itu adalah penulis disiplin, teman sekalian ya. Penulis subuh itu adalah penulis
konsisten, penulis yang berkomitmen, ya. Penulis yang berjuang lebih keras gitu, lebih tangguh dibandingkan penulis lainnya. Kenapa? Karena ya ini ada komitmennya seperti. Oke, jadi difahami ya, apa itu program penulis subuh? Ya ini adalah bentuk bagaimana kita mengembangkan disiplin untuk penulis. Oke, paham ya. Yang kedua, siapa yang dapat mengikuti program penulis subuh? Ah, siapa aja ya boleh, selama bisa nulis. Ngomong ini layarnya kelihatan lah ya, kebaca ya teman-teman sekalian. Kalau misalkan terlalu kecil nanti saya bisa besarkan. Tapi karena saya nyamannya ini 100% segini jadi enak aja. Karena saya pakai laptop ya, mungkin teman-teman yang pakai HP mungkin agak kekecilan ya. Tapi kalau misalkan ada request dibesarkan boleh ya. Sok aja ngomong. Biar apa? Ya kita sama-sama eh, tersampaikan dengan baik ya materinya. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam program penulis subuh? Kegiatan dalam program ini meliputi sesi menulis yang dapat dilakukan kapan saja dengan fokus pada pengembangan disiplin menulis ya. Nah, ini ya. Sesi menulisnya itu adalah kita fokus pada pengembangan disiplin menulisnya. Oke. Mau nulis fiksi, non fiksi, mau nulis puisi, mau nulis jurnal, artikel, esai, tulisan akademik, gitu ya, skripsi, disertasi, tesis, apalagi konten gitu ya, nggak masalah, boleh gitu. Cuman masalahnya itu akan kita kembangkan, tapi itu nomor dua. Ya. Itu nomor dua. Yang pertama itu adalah kita ingin mengembangkan disiplin. Ya, mohon dicatat baik-baik. Itu yang kemudian diskusi dan berbagi pengalaman antar peserta, ini jelas ya. Oke, ini ada pertanyaan, nggak apa ya. Ya, sebelum saya daftar member, saya tanya dulu apakah harus subuh, karena saya bahkan sering baru tidur jam 1 2 dini hari. Oke, emang sih saya lagi usaha memperbaiki pola hidup. Siap ya. Oke, siap. Mbak Hesti. Next, ya tadi ada diskusi berbagi pengalaman antar peserta. Ah, saya termasuk daripada bukan daripada ya. Awalnya saya itu lebih senangnya itu ngeblog ya. Saya ngeblog itu dari tahun 2007 atau 2008. Bayangkan, ya tahun-tahun itu memang apa ya, il- lagi happeningnya blog, tapi apa ya, pengetahuan untuk membuatnya gitu ya, ataupun misalkan kita mau bikin blog, mau bikin email itu kayaknya jarang deh. Karena di situ mungkin baru awal-awal, pertengahan lah ya, atau menuju ya masih kategori dekade awal berkembangnya internet. Itu saya belajar mandiri, belajar sendiri gitu ya, terkait dengan blog. Sampai sekarang saya bisa bikin website, gitu. Mau yang websitenya basisnya Blogger, WordPress gitu, ataupun mungkin bahasa-bahasa pemrograman PHP gitu, dan seterusnya. Itu saya pelajarinya bermula dari Blogger. Dan di situ saya paham pada akhirnya juga kita butuh belajar ya. Nah, salah satu sarana belajar itu adalah dengan berkomunitas. Oke. Ini kemudian workshop menulis, ya kita ada pelatihan-pelatihan, ya ada sharing-sharing berbagi dengan narasumber yang berpengalaman ya di hari Rabu tadi yang sudah disampaikan. Kemudian tantangan menulis ini juga kita kalau lagi rame lagi seru kita bikin tantangan, termasuk misalkan kita nulis cerpen bareng bagi yang suka cerpen gitu, atau misalkan ada tantangan free writing. Nah itu juga mungkin nanti jadi salah satu hal yang bisa kita eh, galang bersama-sama. Kemudian kegiatan sosial untuk memperkuat kebersamaan dalam komunitasnya ini mungkin yang agak masih belum ya, masih belum. Kegiatan kita offline, nah ini belum. Kita belum kesampaian nih kalau ketemu offline. Karena memang saya pasti ngumpulin nih, misalkan orang Bandung siapa aja, orang Jogja siapa aja, orang Surabaya siapa aja, orang Riau nih siapa aja. Karena kalau udah dikumpulin, belum tentu mereka mau juga ya untuk kegiatan bareng. Tapi nanti kita cobalah inisiasi. Kemudian keempat, kapan dan di mana program penulis subuh dilaksanakan? Program ini biasanya dilaksanakan secara berkala dengan sesi yang dapat diadakan di berbagai lokasi, komunitas, ruang komunitas, kafe, atau secara daring melalui platform lain.
Ya, emang ya idealnya itu kita bisa offline, bisa juga online. Cuman tadi eh, kita masih online. Tapi ini offline kita akan coba cari eh, waktu yang pasnya nih kapan. Oke, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat lah ya. Kelima, apakah ada biaya? Ini mah skip ya. Teman-teman udah mendaftar, itu aja, udah gitu kan. Jadi kita nggak ada biaya lagi kecuali nanti mungkin kalau ada program-program yang memang butuh biaya lagi ya, misalkan, teman-teman pengen bikin eh, apa namanya baju komunitas gitu ya, kaos gitu, atau ya anything lah ya terkait dengan kegiatan-kegiatan komunitas. Nah, itu mungkin biayanya kita balikin lagi. Kalau setuju ambil, kalau enggak juga ya nggak masalah. Tapi secara umum program penulis buku itu sudah tidak ada biaya lagi. Ya, dan ini program juga bahkan lifetime ya. Selama teman-teman masih merasakan manfaat, masih ada hal yang bisa diambil dari program ini, silakan bertahan. Kalaupun memang udah bosan ya, ya itu pilihan ya, silakan ya seperti itu. Tapi yang jelas selama program ini ada berjalan ya, ya bertahanlah coba ya untuk terus tadi ya selain menerima ya coba untuk berbagi juga. Bagaimana cara mendaftar? Oke, skip ya. Sudah daftar semuanya. Apa manfaat yang didapat dari mengikuti? Oke, ini meningkatkan keterampilan menulis, ya. Kemudian mendapatkan inspirasi dan motivasi, insya Allah, membangun jaringan dan juga insya Allah ya teman-teman silakan berkomunikasi sama member, ya. Kita nggak akan tahu ya rezeki kita datang dari mana, eh, terus siapa yang jadi yang bantu siapa. Ini kita nggak akan tahu. Yang pasti berinteraksilah dengan dengan baik ya untuk mendapatkan manfaat yang juga baik. Menemukan rutinitas, dan ini akan kita bangun, kemudian membangun rasa kebersamaan dan solidaritas. Ya ini eh, begitulah ya biasanya. Delapan, apakah ada sertifikat? Ada ya, insya Allah. Nanti kita buatkan sertifikat yang mungkin eh, bisa konsisten dan kita anggap layak dapat sertifikat. Tapi biasanya sertifikat itu kita kasih ujian dulu sih. Jadi misalkan nanti kan ada materi harian tuh, teman-teman simpan terus baca. Ya, nanti mungkin di akhir bulan, di pertemuan keberapa, atau di materi keberapa kita bikin tes gitu ya. Kalau yang lulus ya dapat sertifikat. Kalau yang belum ya nanti coba lagi. Tapi yang pasti ya pasti lulus lah ya. Insya Allah semuanya lulus. Kemudian bagaimana jika saya tidak bisa hadir di setiap sesi? Nggak apa-apa. Ya, yang pasti kita akan berusaha untuk sesi online kita record, sesi offline juga ya kita ada notulensinya dan lain semacamnya. Oke, yang 10 ini juga skip aja ya. Sudah pada bergabung semua. Oke, ini sampai sini yang FAQ. Ada pertanyaan? Kalau tidak Saya ada, Pak boleh, boleh, boleh. Silakan. izin bertanya Pak. Boleh. Kan di sini tadi digarisbawahi disiplin. Mm-mm. Disiplin itu kalau kita merujuk ke pengertiannya memang bagaimana kita taat pada aturan itu. Artinya Oke, kalau subuh disiplin menulis subuh artinya harus subuh terus kita menulis. Jangan ada mungkin di luar dari waktu subuh. Tapi kan kita tadi bilang metamorfosa. Tapi kalau kita kembali kata disiplin harus taat. Jadi bagaimana kira-kira ini Pak? Terima kasih. oke, oke. Ya, ya sebenarnya gini, sebenarnya bukan menulisnya yang subuh, tapi ya dari grup 1 sampai grup 9 yang kita berlakukan itu bukan menulisnya di waktu subuh. Menulisnya boleh kapan aja, tapi setorannya, setorkan tulisannya sebelum waktu subuh. Oke. Jadi gini, nanti setelah ini eh, kita akan sedikit jelaskan ya terkait dengan sistem penugasan di program penulis subuh ini. Sistemnya itu adalah misalkan gini, ada tugas harian, misalkan bukan tugas harian emang tugas wajib ya. Teman-teman misalkan menulis tidak berhenti selama 7 hari, misalkan selama sepekan. Bagi yang apa namanya tulisannya hariannya itu yang sudah selesai
disetorkannya itu tidak boleh lebih dari jam 5 pagi. Itu sebagai syarat. Tapi kalau misalkan disetorkan yang misalkan dari misalnya sekarang tanggal berapa? 19. Berarti kita masih ada waktu tuh untuk nulis dan batas akhirnya itu jam 5 pagi. Kalau misalkan store jam 6 pagi itu dikatakan meleset ya. Hari pertama si user atau penulis tidak tanda petik ya, berarti tidak berdisiplin. Nah, itu kita ada sistem namanya eh, scoring ya. Orang yang berhasil mengumpulkan tulisan sebelum jam 5 pagi, kita akan kasih satu poin misalkan selama 7 hari. Berarti kan kalau misalkan dia store tulisannya misalkan jam 4, jam 3, atau bahkan nggak apa-apa sih nggak masalah jam 9 malam, jam 10 malam, itu nggak masalah. Tapi eh, itu yang berhasil itu dapat 1 poin, tapi yang gagal ya itu berarti dia 0 poin. Nah, nanti dalam 1 pekan berarti kan itu skor maksimal 7 poin tuh. Kita akan tahu mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil. Oke. Kenapa bukan program menulisnya? Ya, kita ini baru terbentuk ya, teman-teman sekalian. Saya tidak mau ada beban psikologis ya, beban psikologis di mana teman-teman akhirnya eh, gini, disiplin itu bukan mengacu tadi ya, baik lagi ya, Mas Chandra. Kita walaupun judulnya ada penuh subuh, tapi subuh ini bukan mengacu pada waktu. Oke? Subuh itu tidak mengacu pada waktu, tapi subuh itu mengacu pada komitmen. Komitmen teman-teman mau nulis jam 8 pagi. Oke, komitmen mau menulis jam 12 siang. Itu juga masalah. Dan paling penting adalah komitmen menyetorkan tulisan. Itu yang paling penting. Ya, bukan waktu nulisnya. Karena apa? Karena nulis, kalaupun subuh, tapi kalau nggak beres, itu sebenarnya nggak nulis. Misalkan kita target, tolong buatkan tuh 500 kata dalam 1 hari. Misalkan hari pertama, teman-teman harus nulis sebanyak 500 kata. Teman-teman bangun jam 4 gitu ya. Eh, ada waktu 1 jam. Nah, kalau misalkan pada dasarnya teman-teman menulis tapi tidak nyampe target, nah itu kan sebenarnya tidak dianggap menulis. Gitu. Nah, kita nggak mengukur itu, kita nggak mengukur kuantitas, tapi kita mengukur kualitasnya. Selama teman-teman mau menyetorkan tulisan, berapapun jumlah katanya, berapapun bagaimanapun hasilnya, dengan menyetorkan itu kita anggap teman-teman sudah punya effort, sudah punya disiplin ya, dan komitmen untuk mengikuti program ini secara konsisten dan istiqomah. Soal nanti kualitas, soal nanti kuantitasnya, saya pikir itu nanti belakangan. Kita akan evaluasi belakangan. Apakah teman-teman termasuk orang yang bisa nulis banyak ya dalam 1 hari, atau mungkin teman-teman baru bisa nulis 1 halaman ya, sekitar 500 kata itu misalkan ternyata membutuhkan waktu 3 hari. Nah, itu jadi evaluasi bagi kita. Karena apa? Karena setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ya. Saya yakin tidak ada orang yang jago matematika, ada orang yang jago bahasa Indonesia, ada orang yang jago fisika. Ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba semuanya dilombakan untuk bidang olahraga, kan itu suatu hal yang sebenarnya apa ya? Ya kurang fair lah, kurang fair. Oke, makanya kita ambil poin yang paling memudahkan bagi teman-teman dulu. Apa? Poin disiplinnya. Tapi walaupun saya bilang mudah ini ya, saya yakin, saya yakin disiplin ini menjadi suatu hal yang pasti eh, apa ya, tetap butuh kekuatan ya, butuh energi yang yang nggak sekedar mau aja gitu. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan dari mau itu ke aksi. Nah, makanya fokuslah kita di pengembangan diri, bukan fokus di teknis dulu sebenarnya. Kenapa? Karena di pengembangan diri kita mengembangkan motivasi, mengembangkan konsistensi, gitu ya, mengembangkan mindset terutama ya. Sehingga menulis itu bukan suatu hal yang mengerikan, bukan suatu hal yang bikin kita kecewa, bukan hal yang bikin kita
jadi apa ya? Jadi beban, tapi justru hal-hal yang harus menjadi menyenangkan, happy, dan seterusnya, seterusnya. Gitu ya, Mas Chandra, mudah-mudahan bisa difahami ya apa yang saya sampaikan ini. Oke, atau setidaknya mudah-mudahan kita jalani dulu aja ya, kita jalani dulu ya, sampai nanti kita evaluasi apa nih yang harus kita perbaiki ke depan. Baik, itu kalau tidak ada lagi, saya lanjut ke selamat datang ya. Oke. Ini harusnya tadi saya share ya ke grup, tapi nanti saya share lagi. Mudah-mudahan teman-teman mau baca, tapi saya bacakan dulu di sini ya. Ini adalah apa namanya? Welcome letter ya, anggaplah seperti itu. Oke, selamat datang. Program Penulis Subuh adalah ide yang luar biasa, menunjukkan komitmen dan kedisiplinan yang kuat. Karena menulis di waktu subuh memanfaatkan ketenangan pagi untuk mendorong kreativitas dan produktivitas. Dari perspektif kami, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kamu kembangkan dari program ini. Satu, ritual pagi untuk kreativitas. Waktu subuh adalah saat ketika pikiran masih segar dan suasana tenang bisa membantu para penulis fokus dan menggali ide-ide baru. Inilah nilai jual utama program penulis subuh dan insya Allah dengan menawarkan sesi-sesi inspiratif lainnya setiap pagi. Oke. Tadi ya, kalaupun memang bisa nulisnya di subuh, ya silahkan komitmen di subuh. Tapi tadi kalau misalkan teman-teman agak sedikit belum masih adaptif, ya dari kita nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi yang penting adalah subuh ini adalah waktunya kita untuk ya minimal untuk setoran lah, bangun store ya setiap hari. Kedua, komunitas yang kuat membentuk sebuah komunitas penulis yang bangun pagi ya. Nah, minimal bangun pagi ya buat setoran gitu. Untuk menulis bisa memberikan rasa kebersamaan dan dukungan. Kamu bisa mengadakan diskusi atau sesi berbagi pengalaman setelah menulis, membangun semangat kebersamaan di antara para member. Kemudian meningkatkan kedisiplinan bagi penulis, kedisiplinan yang seringkali menjadi kunci untuk produktivitas jangka panjang. Dengan menulis di waktu subuh, kamu menggabungkan praktik kedisiplinan dengan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan menulis. Empat, konten terfokus. Ya. Nah, ini nanti kita akan minta ya, fokus teman-teman itu kemana. Program ini mengarahkan peserta pada berbagai bentuk tulisan, mulai dari cerpen, blog, puisi, atau bahkan pengembangan proyek menulis yang lebih besar, seperti buku. Kamu bisa membuat tantangan menulis mingguan atau bulanan agar peserta terus termotivasi. Kelima, keuntungan psikologis. Menulis di pagi hari juga memiliki manfaat psikologis. Pikiran tenang dan bebas dari distraksi sehingga memungkinkan refleksi diri yang lebih dalam dan pengembangan ide-ide kreatif yang lebih baik. Penulis subuh seiring waktu akan disempurnakan dengan lebih baik. Penulis subuh bisa jadi platform yang menginspirasi bagi penulis untuk lebih produktif dan terhubung dengan sesama penulis lainnya. Untuk bergerak mencapai tujuan, maka dibentuklah suasana kompetitif dalam program penulis subuh dan kami merancang beberapa elemen yang mendorong partisipasi aktif dan sehat antar member. Berikut adalah beberapa ide yang membantu. Yang pertama, tantangan harian atau mingguan. Terdapat tantangan menulis harian atau mingguan dengan topik tertentu, misalnya tentang menulis cerita pendek atau artikel inspiratif, berdasarkan tema yang ditentukan dan dengan tenggat waktu yang jelas untuk meningkatkan adrenalin dalam menulis. Sistem poin dan penghargaan ini ya. Diberikan poin untuk setiap tantangan yang diselesaikan, jumlah kata yang dicapai, atau kualitas tulisan yang berdasarkan penilaian juri. Bisa dari kamu atau anggota lainnya. Poin ini bisa diakumulasi dan member yang memiliki poin tertinggi setiap bulannya bisa mendapatkan penghargaan atau badge khusus ya, atau sertifikat ya nanti. Leaderboard ya, ada juga papan skor ya. Nanti kita bikinkan nama-nama teman-teman, skor teman-teman itu dalam pekanan tuh gimana gitu ya. 1 poin, 2 poin, 3 poin, atau sempurna ya 7 poin misalkan. Misal ya, yang menampilkan siapa saja yang unggul dalam tantangan mingguan atau bulanan. Ini bisa memicu semangat bersaing yang sehat karena member akan termotivasi untuk naik peringkat. Keempat, kontes menulis bulanan. Kontes menulis bulanan dengan hadiah untuk pemenang. By sponsorship tentunya, kontes bisa berdasarkan genre seperti cerita pendek, esai, atau puisi.
Juri bisa terdiri dari anggota atau profesional eksternal yang memberikan penilaian objektif. Yang kelima, peer review kompetitif. Diberikan kesempatan bagi para member untuk saling mereview karya. Setiap review bisa mendapat poin jika membantu penulis memperbaiki tulisannya. Ini bisa menciptakan lingkungan di mana member saling berlomba memberikan feedback yang paling berguna. Keenam, event spesial dengan hadiah. Selain tantangan rutin, penulis subuh bisa mengadakan event spesial seperti maraton menulis di akhir pekan dengan hadiah menarik misalnya. Hal ini tidak hanya menambah keseruan tapi juga memperkuat interaksi dan keterlibatan. Yang ketujuh, tantangan write or eliminate. Buat tantangan di mana member harus menyelesaikan target tertentu dalam waktu yang ditentukan. Misalnya menulis 500 kata setiap hari selama seminggu. Mereka yang gagal akan dieliminasi dari tantangan dan yang bertahan sampai akhir akan dinobatkan sebagai pemenang. Dengan menciptakan suasana kompetitif yang sehat, para penulis akan termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan terlibat aktif dalam komunitas. Ini juga membuat program lebih dinamis dan menarik bagi mereka yang suka tantangan. Nah, begitu teman-teman semua ya terkait dengan beberapa hal teknis ya, di penulis ini. Oke, saya ulangi ya. Sampai saat ini ada mungkin yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih belum jelas. Oke, tidak ada ya. Oke, saya janji tadi 21.15 ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Nah, secara teknis gitu. Tapi ini nanti untuk beberapa ritual pragi komunitas apa nah, tadi ya event-event kemudian kompetisi-kompetisi itu ditentukan oleh admin ya tentang apa dan bagaimananya. Oke, tapi yang pertama, secara teknis, teman sekalian, karena mungkin tadi ya, ada berbagai tujuan yang gabung di sini. Ada yang mungkin sekedar mencari motivasi, ada yang untuk menjalin relasi, ada yang memang mau menghasilkan karya tulis, ada yang mau sekedar belajar, ya, beda-beda. Oke, tapi ya, ini harus ditekankan ya. Tapi ya, teman-teman sekalian, apapun tujuan, target dari teman-teman sekalian, kita akan tetap memberikan tugas kepada teman-temannya. Dan saya harapkan itu bisa dikerjakan dengan baik ya, dengan ketekunan dan dengan sepenuh hati. Terlepas dari teman-teman mengerjakannya dengan apa ya, dengan baik ataupun mungkin eh, tanda petik ya asal-asalan gitu ya, nggak masalah. Gitu. Yang penting adalah kita akan menilai, kita akan mengukur program ini dari hasil bukti fisik ya ataupun bukti digital bukti digital yang memang teman-teman hasilkan jadi bukan sekedar di grup nongkrong gitu ya ngelihat ngebaca apa aja kalau misalkan lagi mood balas balas kalau mau lagi mau komen komen ya. Tapi kalau hanya sekedar mencari apa namanya ya silent reader atau mungkin ya oke lah nggak masalah silent reader selama tugasnya dikerjakan dia ikut partisipasi kita akan sangat bersyukur ya kalau misalkan ada sampai membernya aktif seperti itu. Tapi kalau misalkan eh, apa ya? Karena gini ya, evaluasi dari 9 grup ke belakang, beberapa orang tuh pada akhirnya ya udah sih cukup menerima materi aja kita baca gitu kan. Dan itu menjadi suatu hal yang akhirnya ya kita juga nggak masalah, kita juga nggak rugi sebenarnya teman-teman tidak menulis, teman-teman tidak mengumpulkan tugas, kita juga nggak masalah. Cuma masalahnya itu menjadi sebenarnya jadinya kan balik lagi, toh pada akhirnya benar nggak teman-teman itu punya tujuan untuk jadi menghasilkan karya, untuk menulis gitu. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan yang harus direnungkan ya dari teman-teman. Oke, dan nanti ya teman-teman itu akan kita minta ya, wajib ya, wajib menentukan genre apa ya, mau nulis apa. Ya. Jadi bukan hanya sekedar duduk, diam, ikutan Zoom, baca materi, udah enggak. Tapi tetap kita harus minta teman-teman tuh mau nulis genre apa. Terlepas nanti mau bagus atau tidak, selesai atau tidak, mengumpulkan, kalau mengumpulkan harus ya, ya, ya oke lah, mengumpulkan atau tidak.
tetap harus ikutan ya, ikutan dalam program ini. Dan program ini mensyaratkan teman-teman itu memilih genre mana yang akan dipilih, yang sesuai cocok dengan teman-teman semua. Ini filenya nanti akan saya kirim ke grup, teman-teman silakan baca, terus pahami. Ya, kalau yang masih bingung-bingung, silakan tanyakan di grup. Ya, nanti kita akan bahas lebih lebih lanjut. Oke, ya betul, setuju. Terima kasih ya. Kita interaksi ya, ngobrol. Oke, balik lagi. Silakan nanti apakah teman-teman mau nulis novel, menulis cerpen, dan seterusnya mau fiksi atau non fiksi, kemudian ataupun mau nulis puisi, puisi juga nggak masalah. Ya. Mungkin teman-teman yang menganggap puisi mudah, ya udah tulis puisi. Atau misalkan teman-teman yang lagi kuliah, mau sekalian menulis skripsi, ya itu dengan senang hati gitu boleh. Sekalian nanti apa? Sekalian kita coba berikan masukan-masukan yang siapa tahu mungkin jadi memudahkan ya, membantu untuk tulisan akademik teman-teman. Oke, nah ini nanti dibaca, kita akan kasih materi tentang genre ya. Nah, kemudian setelah menentukan genre, teman-teman akan diminta untuk membuat outline. Ya, outline itu apa? Kerangka atau blueprint. Ya. Blueprint dari tulisan teman-teman itu mau nanti jadi seperti apa. Ya. Dari bab satunya apa, bab duanya apa, bab tiganya apa, sampai bab terakhir yang ingin teman-teman buat, itu membahas tentang apa, itu harus sudah dibikin outline-nya dulu. Jadi kita eh, komunitas penulis yang by outline ya, bukan yang random writing gitu ya, menulis dengan acak sehingga yang kalau ada inspirasi aja kita nulis, kalau enggak ya udah diem, enggak ya. Kita pengen kita diarahkan oleh yang namanya outline atau blueprint. Nah ini juga nanti teman-teman baca, pahami. Kalaupun tidak ada yang atau apa kurang paham atau tidak merasa tidak butuh outline, ya udah kita diskusikan nanti pokoknya di grup seperti itu. Begitu ya teman-teman semua. Ini semua yang akan teman-teman jalani. Ya, tapi gini, walaupun ini kita tekankan harus ikutan, ya, balik lagi teman-teman, yang penting itu adalah teman-teman bisa disiplin. Ya, ya saya mungkin, saya juga disiplin, tapi saya emang nggak mau apa namanya, nggak mau ria aja, nggak mau apa ya, kalau ria tuh bahasa umumnya tuh, kalau sombong juga agak terlalu jauh ya. Saya mah diam-diam pokoknya tetap bekerja lah gitu. Oke. Ya tetap ya, tolong minimal melaporkan gitu kan. Tulisan hari ini sudah, gitu. Saya sudah nulis hari ini. Minimal dengan kata-kata kayak gitu gitu. Ini pertama membantu menyemangati rekan yang lain. Yang kedua, kita sebagai panitia ya, juga merasa oh program kita ada ada gunanya gitu. Karena apa? Karena teman-teman mau ngikut. Tapi kalau kita sudah bikin apa ya aturan misalkan atau bikin tadi ya hal-hal yang terkait dengan teknis gitu yang harus dilakukan, tapi gak ada yang ikutan ya, ya sama kita juga ya udahlah gitu, mending bubar aja gitu. Itu kalau misalkan nggak ada feedback gitu, nggak ada feedback dari peserta. Tapi kalau misalkan peserta juga pada akhirnya antusias gitu ya, ngobrol, diskusi, tanya jawab, terus ikut semua agenda. Nah ini menjadi suatu hal yang sebenarnya eh, ya jadi penyemangat juga kita untuk panitia bahwa program ini bukan sekedar apa ya ala-ala lah ya, ala-ala komunitas penulis enggak ya, tapi memang ada hasil, ada target yang harus dikejar. Baik itu saya tidak berlama-lama, mohon maaf ya telat 3 menit, tapi dari situ silakan teman-teman sekalian, apakah ada yang mau disampaikan? Oke, ini ada di inbox ya. Saya baca aja. Wah, ini Mbak Esti ya aktif sekali, luar biasa. Saya belum pernah menulis, gak paham outline. Bagaimana supaya bisa buat outline-nya? Kalau tulisan puisi yang bisa buat outline. Oke, outline-nya tadi ya. Kita kirimkan dulu tadi ya, file tadi. Materinya silakan dipelajari. Kalaupun misalnya kurang mengerti, silakan diskusikan lagi. Sampai nanti terakhir gitu. Kalaupun memang teman-teman
apa namanya, termasuk orang yang, karena gini, saya tidak memaksa ya, karena banyak banyak penulis juga sebenarnya menulis itu nggak pakai outline, nggak ada apa namanya kerangka atau acuan yang hingga dari A sampai ke Z-nya itu mau seperti apa gitu. Ada banyak, terutama yang mungkin penulis-penulis apa namanya, ya mungkin yang udah merasa expert gitu ya, yang merasa ahli. Nah, karena kebetulan kita masih belajar semuanya, jadi outline itu penting ya menurut kalian. Karena dengan outline itu menjadi suatu hal, ya ibaratnya kalau kita mau pergi ke suatu tempat, maka outline itu adalah peta. Peta kita mau kemana. Nah, itulah outline. Nah, soal caranya bagaimana, ya nanti kita bantu ya. Nanti kita bantu. Kita kirim materi dulu, kurang mengerti juga, nanti kita sampai nanti mungkin kita akhirnya kalaupun mau dibuatkan oleh kita, ya udah, nggak kita buatkan. Cuman tadi, kalau sudah dibuatkan, harus dikerjakan. Misalkan kita bikin outline nih. Oke, ini outline untuk KST misalnya. Tolong ya konsisten ya. Waduh, kata KST banyak banget ya. Terserah. Karena minta dibuatkan ya ini berarti outline-nya yang harus tetap dikomitmenkan. Oke. Tapi nanti silakan coba dulu ya. Jangan takut untuk mencoba. Terus kalau jenis tulisan puisi juga bisa buat outline. Nah, kalau puisi mah ya nggak usah ya. Minimal outline puisi satu. Tema pekan ini puisinya adalah tentang misalkan roman. Jadi puisi-puisi tentang percintaan, tentang rasa rindu, tentang apa lagi ya, patah hati dan semacam. Oke, puisi makanya gitulah gampang. Mungkin yang agak ribet tuh kalau outline tuh tulisan akademis ya. Gimana itu kan tadi ya bab satu, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5 gitu. Mungkin itu yang agak ribet ya. Tapi kalau untuk tulisan-tulisan umum, saya pikir outline-nya nanti nggak usah dibikin sulit, santai aja, dibikin mudah aja. Teman-teman dapat inspirasi bab satu tentang misalkan ya teman-teman yang pendidikan agama Islam gitu ya, mau bikin buku apa namanya akhlak tadi atau ya tadi misalnya bab satu ya udah ikhlas gitu ya, bab dua tawakal, bab tiga apalagi jujur gitu kan, nah, ada seterusnya seterusnya, gampang kok ya. Gampang seperti itu, tinggal kita dari situ kita udah punya panduan. Oh, berarti hari ini saya akan menulis tentang ikhlas. Beres. Besok saya akan menulis tentang tawakal. Besoknya lagi saya akan menulis tentang sabar, tentang jujur, tentang dan seterusnya seterusnya. Outline itu jadinya teman-teman gak bingung. Nulis hari ini ada panduannya. Dari mana? Dari outline. Besok teman-teman gak bingung mikir nulis apa ya hari ini, enggak. Tapi teman-teman udah merancang dan merancang di awal mau nulis apa. Sehingga nanti juga lebih mudah kan teman-teman mau risetnya kemana, mau pakai Google, mau pakai apa lagi, AI dan semacamnya. Silahkan, itu juga nggak masalah kalau memang itu membantu teman-teman untuk menulis, nggak masalah pakai. Cuman ya kita tahu lah, nanti kita akan tahu tulisan mana yang memang plek ketiplek copy paste gitu, mana yang memang oh ini kerasanya emang buatan sendiri gitu ya, bukan plek ketiplek copy paste. Pokoknya bisa kita bedakan lah. Ya, itu jadi ya Kak Hesti. Nah, berarti termasuk orang yang menulis tanpa outline. Ya, nggak masalah, teman-teman. Menulis tanpa outline. Cuman, karena sudah gabung di penulis subuh, wayahna, ya kalau orang Sunda mah, wayahna, tahu wayahna, apa boleh buat gitu ya. Ya, please ya, buat outline. Silakan buat outline. Oke, ya, ya, ya. Diskusi grup bisa kapan saja atau nanti tentukan waktu tertentu ya. Kalau di grup WhatsApp, selama WhatsAppnya nggak ditutup, teman-teman boleh bertanya ya, boleh berdiskusi. Tapi kalau untuk pertemuan Zoom, tadi ada pertemuan Rabu. Ya. Tapi kalaupun mungkin nanti teman-teman mau request, tapi harus ya minimal tadi ya bukan gimana-gimana. Nah, misalnya kita mau sepakati selain Rabu, mau ketemu juga misalkan malam Minggu atau malam Senin ya, seperti malam ini, minimal 5 orang lah bisa online bareng. Ayo kita ngobrol, ya kita diskusi. Termasuk misalkan project-project teman-teman yang eh, misalkan teman-teman yang lagi baca scroll media sosial ada lomba menulis cerpen misalkan. Ayo kita diskusi bareng-bareng. Kita rencanakan nih, rencana kita mau ikutan lomba ini gimana? Misalkan dari apa? Ya ada Mas Arif misalkan yang mau saya mau ikut dengan judul ini. Nah, jadi teman-teman saling
berdiskusi, berdialog. Nah, kira-kira ada ide nggak? Misalkan konfliknya mau seperti apa, gitu. Karakternya mau seperti apa, plotnya seperti apa, dan semacam-macam. Ya, nah itu jadi masukan bagi teman-teman semua. Terlepas nanti mau tetap ujung-ujungnya tetap pakai gaya sendiri, ya itu nggak masalah. Yang penting dengan diskusi kita lebih memperkaya wawasan. Seperti itu. Oke. Nah, waktunya ya tadi ya kalau waktu harus kita sepakati ya. Dan ya saya minimal batas lah 5 orang aja yang apa namanya punya komitmen untuk diskusi ya untuk dialog. Ayo ya nanti kita fasilitasi tempatnya Zoom-nya ya. Dan ini Zoom-nya Zoom premium ya. Selama masih bisa kita pakai, ya dengan senang hati kita persilahkan untuk teman-teman pergunakan ya untuk mendukung produktivitas teman-teman semua. Seperti itu. Ya, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Oke, diam tanda setuju, diam tanda mengerti ya, paham ya. Begitu. Atau emang karakter Indonesia apa ya? Seperti ini lah ya. Terutama yang mungkin yang ngajar-ngajar di kelas mungkin paham banget ya. Ada pertanyaan? Ya, udah. Giliran ujian, loh kok pada nggak bisa? Oke, baik. Ya kalau dari saya itu materinya tidak ada lagi untuk malam ini. Sampai nanti kita ketemu di hari Rabu ya. Untuk sekarang bisa meluangkan waktu. Kita ada Zoom ya. Zoom ini grup 1 sampai grup 10 ya. Dan ya salah satu materinya adalah peserta dari Penulis Subuh itu sendiri. Ya, dari teman-teman juga nanti siap-siap ya. Kalau misalkan memang punya apa namanya hal yang ingin dibagikan, silahkan daftar sebagai pembicara ya. Pembicara untuk kelas Zoom kita. Seperti itu teman-teman sekalian. Silakan, Ya. Mbak Hesti. Saya sih banyak banget sebetulnya yang mau saya tanyakan, mau saya diskusikan, tapi ya kayaknya nanti baca itu dulu deh gitu. Karena Iya, masih PR siap. juga ya, mau buat blog, mau buat apa rapi gitu loh. Iya, Jadi iya. saya sih kepikirannya gitu ya, blog itu biar rapi, biar Betul, nulis tuh betul, ada konsepnya gitu kan. betul. Banyak sih Nah, sebenarnya iya. mau saya tanya. Nah, iya, ini juga tentang tulisannya itu nanti mau dikirimnya pakai apa? Terserah ya. Teman-teman mau kirim via apa? Word, dokumen, via Hmm. PDF, atau mau pakai apa namanya? Google Sheet gitu ya, atau Google Word, Google Doc gitu ya, atau mau pakai blog juga gak masalah. Ah, Ya. Cuman ini concern yang harus dipahami oleh masing-masing ya. Pertama gini, saya yakin sih di grup ini ya nggak ada yang gimana-gimana. Ketika memang tulisan teman-teman semua di-share, itu teman-teman harus concern bahwa itu tetap masih ada kemungkinan tulisan itu bocor keluar ya. Harus diingatkan semuanya. Apalagi kalau tulisannya di blog. Berarti kalau di blog kan itu memang untuk sudah berarti dikonsumsi untuk umum. Ya, kalaupun nanti mungkin ada rencana untuk penulisan menjadi buku, nah itu biasanya jadi apa ya? Kalau beberapa penerbit mungkin, oh tapi ini kan udah pernah publish gitu. Ya. Nah ini mungkin jadi sedikit pertanyaan. Tapi beberapa penerbit juga nggak masalah sebenarnya, karena toh buku kita berarti genrenya adalah genre real apa namanya? Ya berdasarkan kejadian nyata lah, ya. Cerita-cerita nyata yang kita tuliskan di blog kita. Nah, itu nggak masalah. Dan itu saya pikir juga saya termasuk orang yang sebenarnya nggak masalah kita apa namanya nge-share tulisan kita ya dan kita positif aja bahwa tulisan kita itu nggak ada yang plagiasi atau seperti apa oleh orang lain ya diplagiasi oleh orang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman yang concern terhadap privacy ya privacy apa namanya eh, ya takut misalnya punya pengalaman karena di beberapa grup juga ada yang pengalaman pada akhirnya itu kan tulisan saya kenapa jadi diklaim sama si Anu gitu ya. Ya, ya itu memang dunia apa namanya? Ya, gini lah ya, dunia karya itu seperti itu lah ya. Dunia seni itu ya, menulis itu kan seni ya. Eh, itu sangat rentan untuk eh, apa ya, dicuri lah ya. Nah, itu juga nah, kalau misalkan termasuk yang punya concern pengen lebih private, teman-teman nggak apa-apa nggak ngirim ke grup. Bisa kirim aja ke
japri ke nomor admin kayak gitu. Nanti admin yang ibaratnya ya admin bantu ini aja, nge-review aja. Oke gitu kan. Wah, sepertinya tulisannya sudah berkembang nih gitu kan, atau lebih lebih punya gaya baru dan lain semacam gitu. Ya. Tapi kalaupun teman-teman yang pada akhirnya tadi ya nulis, ya nggak masalah lah, itu kan kegiatan harian gitu kan. Atau teman mau jadi amal baik. Oh, berarti kalau ada yang sampai menyontek tulisan kita kan berarti, oh kita berarti hebat banget nih tulisannya ya. Sampai ada yang nyontek. Ya, ya. Ya, tapi saya yakin lah di grup ini mah lurus-lurus semuanya ya. Semua punya tujuan masing-masing, semua punya apa namanya? Istilahnya integritas lah ya. Integritas terhadap baik itu untuk karya kita sendiri ataupun karya orang lain. Gitu ya. Jadi kalaupun mau medianya apapun itu kita persilakan. Mau langsung di up di blog ataupun dalam bentuk dokumen, silakan ya, fleksibel. Yang pokoknya yang ingin kita tekankan itu adalah tiada hari tanpa menulis ya, teman-teman sekalian. Ya hatta gitu ya, menulisnya itu cuma satu paragraf, gak masalah. Yang penting teman-teman setorannya nggak telat. Makanya kalau misalkan nggak mau atau belum terbiasa bangun subuh misalnya, ya udah berarti setorannya berarti harus setiap sebelum jam 12 malam misalkan, atau ya di malam aja gitu. Ataupun tapi kita harap itu ada konsistensi. Konsistensi yang apa namanya? Yang menandakan bahwa ya ini adalah disiplinnya teman-teman itu dilihat dari konsistensinya. Jangan hari ini misalkan besok setorannya jam 3 jam 4 atau jam 5. Tapi besoknya lagi jam 6 besok lagi jam 7 kan. Nah, itu kan sebenarnya teman-teman akhirnya kan bukan melanggar ya. Iya, menodai menodai komitmen teman-teman sendiri gitu. Kayak gitu. Berarti ya kita bisa ngukur lah teman-teman itu termasuk orang yang jangan-jangan masalahnya itu memang tadi di di ya mentalitinya gitu ya, di manajemen waktunya. Ya. Karena kalau untuk teknis menulis saya yakin lah semua orang bisa nulis. Toh misalkan apa minimal kita lihat nih misalkan dari KST aja udah berapa paragraf nih di inbox. Kan itu jadi ini nih kalau misalkan kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan itu kan jadi outline sebenarnya. Dan itu jadi topik gitu ya, yang bisa kita kembangkan ya. Bagaimana supaya bisa buat outline. Nah, kalau misalkan teman-teman termasuk orang yang jadi judul buku aja gitu ya, tips and trick membuat outline. Akhirnya kita riset gitu kan. Kita baca-baca, kita googling dan semacamnya. Jadilah sebuah tulisan tentang outline. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman semua? Are you ready? Siap. Nah, tapi nanti kita akan umumkan dulu ya secara resmi gimana teman-teman kapan mulainya teknisnya ya. Besok ya. Besok pastinya mulai. Tapi nanti pengumuman batas waktunya kita umumkan besok. Tapi biasanya pengumuman batas waktunya itu jam jam 5 sih ya, jam 5 pagi. Jadi teman-teman harus diusahakan mengumpulkan karya tulisnya sebelum jam 5 pagi. Oke. Sudah 21:32 teman-teman sekalian. Saya pikir saya tidak bisa lebih lama lagi dari ini. Kita sudah lebih dari 90 menit ya Zoom ini. Dan terakhir lah, ada pertanyaan lagi? Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3. Ada pertanyaan lagi, Mbak Hesti? Banyak Foto. ya. Pengen pengen ketemu lihat semua sih. Oke, siap. Ya, baik. Kalau Record. tidak ada yang mau disampaikan lagi, teman sekalian, ini adalah opening kita ya. Jadi dengan secara resmi ya, penuh subuh untuk grup 10 ini kita mulai ya di 19 Januari 2025. Oke, ya, dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat bergabung untuk semuanya dan mari kita bersama-sama untuk mengembangkan diri kita bersama. Baik, dan untuk mengakhiri kita akan sesi dokumentasi dulu, teman-teman semua. Silakan barangkali yang bisa open cam.
Jangan kita berdua nih nanti sesuatu. Saya sengaja buka cam supaya Kang Aan-nya nggak sendiri. Nggak sendiri, betul sekali. Terima kasih, saya sangat paham ini. Mbak Hesti ini empatinya luar biasa nih. Oke, yang lain ada yang bisa open kamera? Oke, nah ini dia Mbak Wigati penampakannya. Ada Mas Chandra ini. Oke, ada lagi nih. Hai. Halo semuanya ya, salam kenal. Sebentar. Oke, oke, berikan wajah terbaik dari teman-teman semua. Dalam hitungan tiga, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Saya cek dulu, bagus nggak? Oke, kita ulangi lagi sekali lagi ya. Oke, tahan. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Sip. Sebentar. Nah, oke, bagus. Baik, itu barangkali yang bisa kita sampaikan di malam ini. Terima kasih untuk semuanya. Eh, ada Mbak Hesti, Mbak Widati, Mas Chandra, Thank you Mi, Kang Mbak Teti, Aan. Mbak Muna, Mas Arif, ada Mbak Ulan. Oh, ini yang baru nih, Mas Hasbullah ya. Terima kasih yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi nanti di, kalau untuk Zoom ya, nanti hari Rabu ya. Nanti tunggu pengumumannya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa meluangkannya. Saya tutup, cukupkan sekian pertemuan kita malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Sama-sama Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aan. Ya, saya cukupkan sekian ya.